Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ristiawati Sipa dengan NIM 12580300158. Di sini saya akan membahas mengenai analisis interaksi simbolik di era digital dan sosial. Yang pertama, identitas jurnal dan penulis. Jurnal 1, interaksi simbolik dai dalam membangun citra dai di media sosial, Aula et al. 2024. Jurnal ini membahas bagaimana para dai memanfaatkan media sosial khususnya TikTok untuk membangun citra diri sebagai pendakwah melalui simbol verbal, penampilan, gaya komunikasi, serta interaksi dengan audiens digital. Jurnal 2, Social Media as Symbolic Space, Implication of Symbolic Interactionism on Generation Z, Self-Image and Self-Acceptance, Nurhaliza dan Dananier 2025. Jurnal ini menjelaskan bagaimana media sosial menjadi ruang simbolik bagi generasi Z dalam membentuk self-image, identitas diri, serta proses penerimaan diri melalui interaksi, komentar, dan standar sosial di platform digital seperti Instagram. Jurnal 3, representasi pertemanan toksik dalam perspektif interaksionisme simbolik. Studi pada mahasiswa di Kota Malang, Tip Pramesti dan Kumalasari 2023. Jurnal ini mengkaji bagaimana hubungan pertemanan toksik terbentuk, dipertahankan dan dimaknai oleh mahasiswa melalui interaksi sehari-hari, simbol komunikasi serta perilaku sosial dalam lingkungan pertemanan. Yang kedua, teori yang digunakan. Jurnal 1 menggunakan teori interaksi simbolik dari Georg Hermit dengan fokus pada konsep mind, self, dan society, serta teori komputer mediated communication. Jurnal 2 menggunakan teori interaksi simbolik dari Herbert Blumer yang dikembangkan dari Mead dengan penekanan pada dialog antara I, diri pribadi, dan mi, diri sosial. Jurnal 3 menggunakan teori interaksionisme simbolik Georg Herbert Mead sebagai kerangka utama dan dipadukan dengan teori dramaturgi Irving Goffman, front stage and backstage. Lalu yang ketiga, persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu yang pertama, ketiganya menggunakan teori interaksi simbolik sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana makna terbentuk melalui interaksi sosial. Yang kedua, ketiganya memakai pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman subjek secara mendalam. Yang ketiga, semuanya menyoroti peran simbol baik verbal maupun visual dalam membentuk persepsi sosial. Lalu perbedaannya, yang pertama objek penelitian, jurnal 1 fokus pada pendakwah atau dai, jurnal 2 pada mahasiswa perempuan generasi Z, dan jurnal 3 pada hubungan pertemanan mahasiswa. Lalu media atau ruang, jurnal 1 meneliti TikTok, jurnal 2 meneliti Instagram, sedangkan jurnal 3 meneliti interaksi sosial langsung atau offline. Lalu tujuan penelitiannya, jurnal 1 membahas pembentukan citra, jurnal 2 mengenai penerimaan diri, dan jurnal 3 tentang mekanisme bertahannya hubungan toksik. Lalu selanjutnya celah penelitian atau research gap. Yang pertama, kekurangan perspektif gender, penelitian masih terbatas pada kelompok tertentu dan belum membandingkan pengalaman lintas gender. Yang kedua, keterbatasan platform, fokus penelitian masih pada TikTok dan Instagram, belum mencakup platform lain seperti X, Facebook, atau Discord. Dan yang ketiga, dampak psikologis, jangka panjang belum banyak studi yang meneliti efek interaksi simbolik digital terhadap kesehatan mental secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir, faktor algoritma. Belum banyak penelitian yang mengaitkan bagaimana algoritma media sosial memengaruhi pembentukan simbol dan identitas sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terakhir ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just adore
let you know you're